urapi setiap kami yang sebentar akan mendengar sedikit kebenaran firman-Mu. Supaya setiap kami yang dididik, diajar oleh Tuhan, kami sadar, kami mengerti, kami paham Tuhan, bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Khususnya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan Yesus, mari Bapa, terus sertai kami. Sertai perjalanan hidup kami. Kami siap Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu, mari urapi hamba Tuhan. Mulut bibir hamba-Mu. Untuk apa yang Tuhan mau untuk kami dengar hari ini, itu boleh mengajar kami, mengarahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu kekasih. Wow. Bu Catherine telepon saya. Saya bilang, gak salah Tuhan. Tapi Alkitab bilang begini, firman Tuhan bilang begini. Dalam keadaan apapun. Dalam segala keadaan. Baik itu baik maupun itu tidak baik. Kita harus siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan kebetulan juga besok saya ada diundang untuk menyampaikan firman ini. Firman yang sama saya bagikan di tempat ini. Ibu-ibu kekasih jangan tegang dong. Ya, kita khususnya para wanita. Kebetulan saya di bagian konseling, saya ketemu banyak hal, banyak peristiwa, banyak masalah. Ketika wanita-wanita menikmati tekanan itu, ketika wanita-wanita menikmati kesusahan itu, saudara dan saya nggak pernah akan bisa nangkep apa sih tujuan Tuhan di balik semua yang sedang terjadi. Ya, tema yang saya bagikan di tempat ini yang saya sudah persiapkan untuk besok sebenarnya, ya, temanya adalah gini, didikan Tuhan. Amsal bilang segala sesuatu yang terjadi ada tujuannya. Amsal 16, ada tujuannya. Nah, tujuan itu yang kita harus pahami. Belum lama saya konseling seorang wanita, seorang ibu. Dia dipecat dari kantor. Lalu ketika dia habis dipecat, dia kehilangan suaminya. Dia ditinggal suaminya, tiap hari dia lihat balkon apartemennya. Kenapa Bapak Ibu-ibu kekasih? Mau tahu? Ada suara yang bimbing dia. Kamu lompat aja. Kalau kamu lompat, habis selesai persoalan. Ibu-ibu kekasih, hari ini di tempat ini yang saya mau bagikan, kita sama-sama baca dari Amsal 3 ayat 11-12. Amsal pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, sudah dapat ya? Oke, ada di layar. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, sama-sama yuk. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada, justru kata Wahyu 3 ayat 19, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Maaf nih, kebiasaan suaranya kenceng. Kasih kode yang di belakang. Bu Ruli kadang-kadang los nih suaranya, emang dari sananya udah begini ya. Oke. Hari ini kita mau sama-sama memahami, kita sama-sama mau mengerti kenapa sih Tuhan mendidik, kenapa sih Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apa sih tujuannya? Yang tadi kita sama-sama baca dari Amsal 3 ayat 11-12, dikatakan gini, jangan nolak didikannya. Justru waktu kita ngelak terhadap didikan itu, waktu kita berkata gak usah lah. Waktu kita bilang janganlah Tuhan, kalau boleh jalannya lurus-lurus aja deh. Kita buka dulu yuk. Yesaya 48. Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. Perhatikan ibu-ibu kekasih. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak.
Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ternyata segala sesuatu didikan Tuhan atau dapur kesengsaraan, Alkitab menjelaskan kepada saudara dan saya hari ini, itu adalah alat ujinya Tuhan. Kebetulan mama saya seorang penjual emas ya. Di masa lalu waktu kami masih kecil-kecil, kami sering lihat kalau emas itu 22 karat, ketika akan dijadikan jadi emas logam mulia atau 24 karat, itu dibakar. Ada satu seperti piringan untuk membakar. Semakin tinggi tingkat panas api itu, derajatnya, semakin keluar kualitas dari emas itu. Tergantung mau jadi 24 karat atau mau jadi logam mulia. Ayub bilang seperti ini, Ayub 23, catat aja ya, nanti Bu Ruli gak mungkin buka satu persatu. Ayub 23, ayat yang ke-10 bilang begini, Tuhan tahu jalan hidupku. Jikalau dia menguji aku akan timbul seperti emas murni. Sebab itu Amsal 3 bilang jangan tolak. Karena tujuannya adalah kualitas manusia, rohani kita akan keluar. Ibu-ibu kekasih, yang pertama di situ dikatakan apa? Jangan tolak. Terus yang kedua, jangan bosen. Aduh ini lagi Tuhan. Kok begini lagi sih persoalannya? Kok yang ini lagi sih persoalannya? Kenapa begini lagi? Alkitab bilang jangan bosan. Orang yang kalah di ujian matematika, saudara dan saya gak mungkin diuji oleh guru di bahasa Indonesia. Tujuan ujian matematika ketika saya gak lulus, itu adalah saya harus belajar. Kenapa saya harus belajar? Supaya saya menguasai materi-materi yang harus saya kuasai. Sehingga ketika saya ujian, saya didapati menguasai materi itu. Dan setiap tingkatan SD, SMP, SMA, kualitas ujian matematika, tingkat kesulitannya nggak akan sama. Sebab itu jangan lelah, jangan bosan. Ya, jangan lelah, jangan bosan. Lalu yang berikutnya di sini dikatakan jangan juga pernah marah ya. Waktu Tuhan memberi ajaran, kita harus ingat. Kebetulan yang di depan nih orangnya dulu tukang ngelawan sama mama. Tadi saya baru sharing dengan bagian keuangan. Saya tukang ngelawan, saya dulunya pendaki gunung. Jadi agak bandel kalau dibilangin. Mama saya ngomong A, saya bisa ngomong B. Atau B, C, D. Sampai satu kali ketika saya menikah, saya cuci kaki mama saya. Saya bilang, maaf ya, aku nakal, aku salah. Kalau mama saya bosan berdoa buat saya hari ini, saya gak mungkin berdiri di tempat ini. Sebab itu ibu-ibu kekasih, dengar. Seberapa berat pun tantangan yang sedang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan. Punya tujuan tertentu, yaitu kualitas manusia rohani kita sedang dimunculkan keluar. Apa sih kualitas manusia rohani kita? Catat aja ya. Kejadian 1 ayat 26-27 bilang kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu terjemahan baru. Terjemahan lamanya apa? Serupa dan segambar itu disebut di situ sepeta dan seteladan dengan Tuhan. Berarti gini, gak ada manusia yang jahat. Gak ada manusia yang hari ini kita lihat mungkin aduh itu ponakan saya kok gitu. Aduh kok anak saya seperti itu. Aduh kok lingkungan saya seperti ini. Gak ada. Awalnya semua dicipta baik. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan untuk melakukan hal yang baik dari Tuhan. Waktu dicipta serupa dan segambar artinya gini, manusia punya kemampuan untuk melakukan hal yang baik dari Tuhan. Ya, nah Amsal 16 ayat 4 dan ayat yang kelima berkata, Amsal 16
ayat 4 dan ayat yang kelima. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang-orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang ngelawan seperti saya. Mama saya ngomong A, saya ngomongnya B, C, D. Saya biasa suka disetrap sama mama saya. Kalau zaman dulu enggak dikasih uang jajan. Saya nggak dikasih uang jajan, saya kabur, pergi tetap. Kalau saya dibilang nggak boleh naik gunung, saya naik gunung, pergi, tetap. Anak sih suka ketawa tuh. Kalau ngumpul mama saya nggak lupa. Si Uli tuh bandelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sekarang yang perlu kita mengerti, apa sih tujuan Tuhan mendidik saudara dan saya. Yang pertama, Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Yang pertama, kenapa kita perlu dididik sama Tuhan? Kenapa penting banget didikan Tuhan buat kehidupan saudara dan saya? Karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan gak mau kehilangan saudara dan saya. Dosa akan membuat saudara dan saya kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kehilangan kemampuan untuk melakukan hal yang baik dari Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Jelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oh ada bapak-bapak juga di belakang. Ya jelas buat kita semua. Yang pertama yang Tuhan mau sadar dan bertobat. Saudara pernah gak renungkan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayo pasti paham semua isinya apa? Karena kasih Allah seberapa besar sih? Saya boleh minta tisu? Seberapa besar sih ibu-ibu kekasih? Maaf. Seberapa besar? Seberapa besar? Besar banget. Sampai Yesus loh mati di atas kayu salib. Satu kali ketika saya dalam kondisi lagi lewati sebuah proses. Saya coba gali ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga saya cari pengertian sehingganya. Sehingga tuh gini. Itu titik terakhir. Gak ada pilihan lain, satu-satunya untuk mengembalikan manusia yang dicipta sepeta dan seteladan dengan Allah. Satu-satunya adalah Tuhan harus utus Yesus mati di atas kayu salib. Supaya, apa? Saya cari lagi supaya. Dampak dari sehingga tadi itu supaya saya mendapatkan hubungan yang pernah terputus di Taman Eden, Bapak Ibu kekasih. Jadi perhatikan yang pertama. Waktu kita dibentuk oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan. Dia ingin mendidik kita karena dia sayang sama kita. Makanya sadar dan bertobat. Sadar tuh berarti gini, oh iya saya salah loh. Saya gak malu untuk cerita masa lalu saya. Saya kenapa jadi kayak laki-laki? Karena saya punya masa kecil yang kurang enak. Ketika mama saya hidup dalam kesusahan, saya mengalami pelecehan di umur 7 tahun. Sehingga saya kayak laki-laki. Kenapa? Ada benci terhadap figur laki-laki. Ya setiap kali HMC saya cerita ini. Saya pengen setiap orang yang punya masa lalu seperti saya keluar jadi pemenang. Jangan mau dihukum dengan keberadaannya di masa lalu. Waktu saya sadar itu, sehingga saya tumbuh menjadi anak wanita yang kayak laki-laki. Saya melanggar firman Tuhan. Kenapa? Dalam Petrus dikatakan, perhiasan wanita itu lemah lembut. Saya gak ngerti arti lemah lembut. Suami nikah sama saya, dia ngomong 3, saya udah 30 duluan. Suami ngomong 30, saya udah 300 duluan. Artinya gini, saya gak pernah hormat dengan pernikahan saya. Sampai saya sadar, saya bertobat. Saya minta ampun sama suami saya.
Yang pertama, karena Tuhan gak mau kita hidup di dalam cara hidup yang memang setan sudah aplikasikan, sudah lepas di bumi ini. Kita lihat ayatnya, Ayub 1. Ayub pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ayub pasal yang pertama, ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis, ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan ini kerjanya nih setan nih. Dia merebut semua kebenaran dari muka bumi ini. Pak Niko bilang kita harus menyelesaikan apa? Amanat agung. Ini dia. Kita harus berhadapan tadi. Anak Tuhan datang menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis. Maksudnya apa? Saya juga keturunan dari dukun yang sudah dilepaskan. Artinya gini, selama kuasa perjanjian dari atas, dari perdukunan itu, ada tempat di dalam kehidupan saya, kalau istilah pelepasan namanya topos. Maka iblis bisa ada mendakwa kita di tengah-tengah antara Tuhan dengan kita. Enggak, dia masih luka kok, dia masih kepahitan kok. Seperti wanita tadi, lompat-lompat. Tapi Tuhan jaga loh. Sampai hari ini, sampai dia datang kepada saya. Dia tidak jadi bunuh diri lompat dari atas apartemen. Ibu-ibu kekasih, yang kedua, sadar dan bertobatlah. Yang kedua, lihat siapa sih tokoh-tokoh Alkitab yang gak pernah dibentuk sama Tuhan? Paulus. Siapa Paulus? Saulus. Berapa jahat dia? Jahat banget. Siapa dia? Ahli Taurat. Ya, banyak wanita Maria Magdalena, siapa dia? Wanita pelacur yang pernah mau ditimpukin batu. Ketika berjumpa dengan Tuhan, lihat apa yang terjadi dengan dia. Hidupnya berubah, dia bisa mengubah sebuah desa. Amin. Oke, yang kedua. Yang kedua, kenapa Tuhan membentuk saudara dan saya? 2 Korintus 5 ayat yang pertama berkata, 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang kedua, kenapa kita dibentuk? Kenapa Tuhan mau manusia ilahi itu keluar dari kehidupan kita? Kenapa? Yang kedua, karena waktu Tuhan panggil kita pulang, kita sudah punya rumah tempat kediaman kita di surga. Yohanes 14 bilang begini, aku harus pergi ke sana supaya aku menyediakan rumah tempat kediamanmu. Ini adalah sebuah proses untuk mempersiapkan rumah tempat kediaman kita di surga. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 3. Ini waktu itu saya khotbahkan ketika adik dari Herman meninggal. Saya diceritakan sama Herman, jam 9.30. Adiknya masih pasang status. Sekuatku ya Tuhan, selebihnya terserah Tuhan. Tahu jam 9. 9.30, jam 10 dia dipanggil pulang sama Tuhan. Kita baca Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 3. Ini Mazmur doa Musa. Ya, jadi di Mazmur ada juga tulisan Musa. Doa Musa, abdi Allah Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Perhatiin ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Berarti kematian sesuatu yang harus kita persiapkan. Kenapa ayat ini menjelaskan ada satu waktu di mana saudara dan saya gak bisa bilang, enggak Tuhan aku gak mau pulang, aku maunya tetap di dunia. Justru karena itu dia mendidik kita, dia membentuk ulang kehidupan kita. Dia gak mau kita hidup dengan cara hidup kita yang lama.
Amin. Ngeri loh saya diliatin ya. Oke, Bu Ruli percaya kalau saya dirubah, kita semua akan dirubah. Ya, amin. Nah, kenapa Mazmur jelasin kepada kita bahwa kematian adalah sesuatu yang harus kita persiapkan. Mamaku 93 tahun masih ada. Kemarin saya ketemuin sama Pak Indra. Mama saya seneng banget. Kalau dibilang, makan B2 yuk, panggang. Ayo, 93 tahun. Artinya gini, jangan pernah mengasihani diri kita. Aduh, aku gak mampu, aku gak bisa loh. Aku gak tahu harus bagaimana. Selama masih ada waktu. Oh, itu Bu Jen di belakang. Melayani Tuhan. Selesaikan pertandingan kehidupan. Ada waktu saudara dan saya harus pulang. Ada waktu saudara dan saya gak bisa bilang enggak kepada hari kematian. Sebab itu dia mendidik kita. Sebab itu dia membentuk ulang kehidupan kita. Amin. Saya nggak nangis kalau udah nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Sedih, ya. Tapi kalau kemarin saya dengar doa pengerja Paniko bilang gini, dia yang tua aja masih bisa tertekan, dibentuk ulang, ditekan. Apalagi kita pengikut-pengikutnya. Yang kedua yang kita harus perhatikan, kenapa dia terpaksa mendidik kita? Karena waktu kediaman kita di muka bumi ini satu kali harus berakhir. Ya, jadi ingat, kenapa penting banget persiapan itu. Kenapa kematian bukan sesuatu yang harus kita takuti. Beda kalau kematian karena kita melanggar dosa, lain cerita. Ya, waktu kita diomongin, kita sakit hati. Waktu suami istri, ada loh istri, dengar 70 tahun masih luka loh sama suaminya. Dia bilang gini, suamiku 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Masih dia ingat dosa suaminya. Mari ibu-ibu kekasih, Alkitab bilang kalau tergantung daripadamu, lakukan lebih dulu. Lakukan, kerjakan lebih dulu. Jangan marah, jangan mau balas dendam, jangan mau kecewa. Alkitab bilang, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan Tuhan pakai untuk mengukur kamu. Kalau kita mau diampuni berlimpah sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang jika kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita. Bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita mau diampuni dan disucikan, ampuni orang. Ya, biar orang mau bilang apa tentang kita, enggak apa-apa. Jangan marah. Amin. Ya. Nah, yang dampak dari semua yang kita alami dampaknya, ya. Dampaknya yang pertama di sini saya catat, dampaknya bagi kita yang sudah dididik oleh Tuhan. Roma 1 ayat 18 berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Yang pertama, kenapa kita dididik? Yang pertama dampaknya apa? Kita gak pengen lagi hidup dalam dosa. Kita gak pengen lagi hidup dengan cara-cara yang salah. Bayangin Yesus mati di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Tapi kita masih mau hidup dikuasai oleh pilihan-pilihan dosa tadi. Lukas 1 ayat 74 bilang gini, supaya kita terlepas dari tangan musuh yang mengikat kita, yang mengontrol kita, itu namanya topos. Topos itu tempat setan mengontrol hidup kita, oleh karena dosa ada dilakukan oleh orang-orang di atas kita. Jangan mau lagi. Ya. Supaya kita meninggalkan dosa. Yang kedua, Ayub 1 ayat 7 tadi katanya setan kerjanya keliling dunia. Yang kedua adalah supaya kita meninggalkan cara hidup yang dunia
ajarkan. Jagalah dirimu supaya Lukas 21 ayat 34 bilang, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang kedua, ya, supaya kita tinggalin cara hidup duniawi kita lagi, ya. Bukan nggak boleh nikmatin. Ya, anak saya bilang, "Mah, aku lagi ikut olahraga ini." Nggak apa-apa. Tapi kalau olahraga itu yang utama, kamu terus lupa untuk hal yang penting, itu mama baru marah. Ya, jadi ada hal yang utama, ya, yang harus kita kejar. Yang ketiga di sini saya catat. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ibu-ibu kekasih, Lukas bilang apa? Matius 24 bilang apa? Kalau engkau mendengar deru perang, kabar-kabar perang, kamu lihat kelaparan, kamu lihat gempa semakin banyak. Apa katanya? Ketahuilah bahwa waktunya sudah semakin dekat. Berarti kita gak bisa sembarangan lagi. Hidup yang kita pilih hari-hari ini adalah hidup karena kita mengerti, karena kita paham. Kita pengen, Yohanes 14 ayat 15 bilang seperti ini, yuk kita sama-sama baca. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan bilang, ampuni musuhmu. Ampuni orang yang berbuat jahat denganmu. Oke, kita lakukan. Yang ketiga, apa dong yang perlu kita lakukan? Atau apa dampak? Karena Tuhan didik kita, kita mulai hidup bijaksana. Kita mulai hidup, ya, dengan pilihan-pilihan yang kita tahu Tuhan senang. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebagai penutup, dampak yang lebih luas. Ibu-ibu kekasih, ntar cari bukunya, saya nggak tahu masih ada apa enggak. Itu judulnya Wanita adalah Senjata Terakhir di Akhir Zaman. Itu buku bagus banget. Makanya dia buat kita luka. Makanya wanita duluan yang diganggu oleh setan. Sehingga ada satu rumah keluarga yang hancur. Ketika ada wanita-wanita yang gak berdiri seperti yang Alkitab mau untuk katakan. Yang terakhir, Yunus 3 ayat 10. Dampak secara menyeluruh. Kita baca yuk bareng-bareng Yunus 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini catatan saya. Tuhan tidak jadi menghukum sebuah bangsa karena ada jumlah orang benar yang bertambah. Ketika kita nggak hidup dengan luka lagi. Ketika kita hidup dengan pilihan-pilihan yang kita tahu karena kita mengasihi Tuhan. Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun yang aku kerjakan, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya bilang sama para istri yang datang untuk konseling. Kalau kita mengasihi suami kita, bukan supaya suami kita baik sama kita. Kalau saya melakukannya, karena saya melakukan untuk Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Kalau suami gak bisa melakukan mungkin kita berharap dia melakukan yang baik buat kita. Tapi lewat pertobatan kita, apa saja yang kamu ingin orang lain lakukan, lihat. Lakukan lebih dulu. Waktu kita lakukan dengan benar, maka suami kita pasti berubah. Ya, berubah. Waktu jumlah orang benar bertambah, Tuhan tidak jadi menghukum Indonesia. Tuhan tidak jadi menghukum Pulau Jawa. Tuhan tidak jadi menghukum kota Jakarta. Karena apa?
Karena saudara dan saya menyerahkan diri, berbalik kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang-orang yang bertahan sampai kesudahan, dialah yang akan selamat. Saya tutup dengan 3 hal ini. Siapa orang yang bertahan? Perhatikan bangunan ini. Saya percaya bangunan ini konsepnya dimulai dari sebuah pondasi. Waktu pondasi dibangun dengan struktur yang benar. Waktu pondasi dibangun dengan sesuai dengan ahli bangunan katakan, maka bangunan ini akan kuat. Ketika gempa datang, ketika persoalan datang, ketika ada banyak hal datang menghampiri kehidupan saudara dan saya, waktu kita punya pondasi yang kuat, kita tidak akan tergoncangkan. Yang kedua, siapa orang yang bertahan? Orang yang bertahan itu orang yang tekun. Orang yang tekun gak mungkin, orang yang sekolah tuh orang yang tekun. Jadi siapa orang tekun? Murid. Waktu Yesus naik ke surga, yang ngelihat itu cuma murid. Waktu Yesus turun, ada Alkitab menjelaskan. Yesus yang kau pandang naik ke surga akan turun dengan cara yang sama. Kalau dia naik dilihat oleh murid, dia turun dilihat oleh murid. Jadi siapa yang ngelihat? Orang yang bertekun. Orang yang mau belajar. Orang yang gak marah ketika diingatkan. Orang yang mau diperbaiki. Walaupun sakit ketika dipukul. Walaupun sakit ketika kita dihimpit. Walaupun sakit ketika kita diomongin sesuatu yang gak benar. Tapi kita belajar. Tambahkan kasih itu Tuhan. Supaya aku bisa mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Amin. Dan Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siapa orang yang bertahan? Orang yang fokus, tetap pilihannya, seperti apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus dia kerjakan. Sakit gak apa-apa, minta kekuatan. Ini yang bisa saya bagikan buat ibu-ibu kekasih di tempat ini. Kita bangkit berdiri. Boleh ya pujian tadi. Aku ada. Yuk nyanyikan dari hati kita. Kemudian Pak Niko bilang nyanyi dari hati. Ya, rasakan sentuhan kasihnya Tuhan. Yuk semuanya tutup mata di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Boleh nyanyikan dari awal pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya minta tolong keyboard aja yang menyanyikan. Ibu-ibu kekasih, firman Tuhan sudah dibagikan di tempat ini. Mungkin ada hal yang sakit pernah kita alami di masa lalu kita. Tapi perhatikan ibu-ibu, kalau kita ada hari ini, itu karena Tuhan mau kita ada. Itu karena Tuhan mau hidup kita berdampak. Itu karena Tuhan tahu ada tugas di tangan para wanita di tempat ini.
Kalau sempat kita luka, sempat menyimpan kecewa, sempat menyimpan sakit, yuk bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Oh, biar kami layak Tuhan. Biar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau melihat setiap yang ada di tempat ini. Kalau engkau satu-satunya atau engkau salah satunya orang yang paling mengalami masa luka itu, semua tutup mata. Taruh tanganmu di dada. Bilang, ini hatiku Tuhan. Bentuk ulang aku. Aku mau melupakan semua yang di belakang. Aku mau Tuhan, Kau dapati kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau tinggalkan semua yang di belakang dan berlari pada tujuan. Terima kasih Bapa. Kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih, dengan cinta, dengan seluruh yang Dia ingin limpahkan kepada kita. Tuhan juga memberkati dengan kasih-Nya Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan kita. Sehingga kita masuk ke dalam kekekalan, kita ada bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah sama-sama terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.